Ride big. Pepsi, the choice of a new generation. Still could have asked. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UKM dan juga sahabat pelajar. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai segmentasi, targeting, dan juga positioning. Kita akan melihat nih secara real bagaimana Pepsi bisa mengalahkan Coca-Cola. Yang notabene Coca-Cola itu adalah raja pasar di market minuman bersoda. Nah sebelumnya kamu kan udah ngeliat itu sedikit cuplikan. Salah satu iklan Pepsi yang langsung menyinggung Coca-Cola berhasil menarik konsumen loyal dari si Coca-Cola. Kok bisa iklan seperti itu menarik konsumen loyal dari si Coca-Cola? Nah, sebelumnya kita harus mempelajari atau mengetahui sebenarnya STP itu apa gitu. Kegunaannya apa? Manfaatnya buat produk dan merek kita itu apa gitu. Jadi kali ini kita akan memasuki dulu materi secara umum mengenai STP. Mari kita mulai. Apa sih STP? STP merupakan model pengembangan strategi pemasaran dengan melihat segmen market tertentu. Jadi, kalau misalkan kita mau buat produk, kita nggak bisa nih memaksakan si produk ini bakal diterima di semua segmen. Hanya akan ada beberapa segmen tertentu yang dapat menerima produk tersebut. Metode ini akan melalui beberapa proses. Yang pertama adalah segmentasi, targeting, positioning. Pada tahap segmentasi, kita akan membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok yang mempunyai karakter dan kebutuhan yang sama. Pendekatan pada metode ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama adalah secara demografis. Kita akan melihat dari usianya, jenis kelamin, pendidikannya, lalu secara geografis, bagaimana wilayah tempat dia tinggal atau di mana dia tinggal, dan psikografis, kepribadiannya, gaya hidupnya. Lalu kita juga dapat melihat dari perilakunya. Gimana sih mereka gunakan produk ini, loyalitasnya, dan manfaat apa yang dia cari. Dikitnya pasti kita terbayang sih segmentasi itu apa. Kamu nggak akan mungkin nih, misalkan kamu punya produksi baju tipis misalkan, nggak mungkin kamu jual di wilayah Antartika, itu kan blow on banget kan. Orang Antartika ya kedinginan lah, mati. Gila kali. Puncak aja dingin banget, apalagi di Antartika. Kan udah gak relevan kan si produk itu kan. Agar produk ini laku, kamu harus menentukan segmen mana yang benar. Oke, yang kedua adalah proses targeting. Ketika kita sudah punya segmen, waktunya untuk memilih segmen mana yang paling realistis. Jadi kita harus tahu nih, segmen mana yang paling mungkin kamu masuki. Oke, gimana cara kita lihat paling mungkin untuk dimasuki? Kita coba pikirkan seberapa besar customer yang dapat kamu raih pada segmen tersebut dan berpotensinya segmen tersebut untuk usahamu. Nah, di sini kita bisa memfokuskan apa manfaat produk dan juga perbedaannya dengan kompetitor. Oke, contohnya misalnya nih, segmen dari sabun wajah. Sabun wajah kan banyak sebenarnya kan. Itu bisa terbagi-bagi lagi. Jadi ada buat wajahnya berjerawat, ada buat wajahnya yang kusam, ada yang wajahnya kering. Dan kalau kamu perhatikan di market-market atau di toko-toko yang ngejual produk itu biasanya terkhususkan, yang ini khusus jerawat, yang ini khusus kulit kering, yang ini khusus kulit kusam. Itu kan terbagi beberapa segmen. Nah, segmen mana nih yang menurut kamu produk yang kamu buat lebih berpotensi? Nah, ini kamu harus fokuskan. Jangan ambil semuanya. Bisa nggak sih sebenarnya kalau kita mau ambil semua segmen, jadi kita punya satu produk yang itu bisa mengatasi jerawat, gitu, bisa mengatasi kulit kering, itu bisa mengatasi kulit kusam. Ya bisa aja, tapi masalahnya satu, mampu nggak? Gitu. Karena kayak gini, orang itu, konsumen itu lebih suka dengan produk yang menspesialkan masalah yang dialami gitu. Kayak lah misalkan yang tadi lah, kalau misalkan orang yang berjerawatan, pasti dia akan fokus mencari produk yang dikhususkan untuk jerawat. Dan itu pasti kan ada kompetitornya juga kan. Kalau misalkan kamu nggak fokus, nggak memiliki fokus, kamu ambil semua segmen dengan satu produk, dan kamu lihat saingan kamu terfokuskan, saingan kamu udah fokus, dia ngambilnya bener-bener di targeting yang ini, di segmen targeting yang jerawat, tentu si konsumen akan milih yang fokus jerawat karena dia rasa ini nih yang paling jitu untuk mengatasi jerawat. Rangkaian STP yang terakhir adalah positioning. Bagaimana merek atau produk kita direpresentasikan pada benak konsumen. Nah, di sini kita harus fokus menawarkan solusi seperti apa yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Kita harus mengetahui juga alasan apa sih yang mendorong konsumen membeli produk kita. Jadi dalam positioning ini kita harus tahu nih sebenarnya konsumen kita itu ingin menganggap produk atau merek kita itu seperti apa. Brand eksklusif kah dengan kualitas yang bagus? Atau misalkan brand yang harganya murah tapi kualitasnya bagus lah. Cara singkatnya itu adalah pengertian dari positioning. Nah, biar kita lebih paham, kita akan masuk nih ke contoh realnya.
yaitu Pepsi versus Coca-Cola ketika era 70-an, jadi 70-an ke tahun 85 lah. Seperti yang kita tahu, sebenarnya Coca-Cola itu kan udah market leadernya di minuman bersoda. Nah, si Coca-Cola ini kenapa bisa jadi market leader? Karena dia punya jaringan distribusi yang luas. Selain dari brandingnya yang kuat. Bayangin aja, dari tahun 1900, yaitu udah kerjasama dengan kayak McD lah, kayak dia punya vending machine yang banyak lah, terus dia udah kerjasama dengan bioskop, ke bandara, pokoknya semuanya itu hampir disikat sama si Coca-Cola. Jadi dia itu kayak gimana ya, dia itu adalah brand superior saat itu. Nah, si Pepsi masuk sebagai penantang nih. Si Pepsi masuk dengan memposisikan dirinya sebagai at home drink. Kenapa at home drink? Jadi gini, dia ngeluarin produk yang ukurannya lebih besar daripada si Coca-Cola, tapi harganya lebih murah, tengah harga daripada si produk Coca-Cola. Makanya dia memposisikan dirinya sebagai at home drink. Sedangkan si Coca-Cola dari awal dia sudah memposisikan dirinya sebagai social drink. Bahkan dia punya kayak slogan yaitu It's Real Thing. Membenarkan pada hati konsumennya kalau misalkan minuman bersoda yang real itu ya Coca-Cola, bukan si Pepsi ini. Baik lagi, karena si Coca-Cola ini udah menjadi market leadernya di minuman soda dan dia udah ngerasa superior banget. Kalau misalkan udah superior kadang suka lengah lah ya, lengah ibaratnya. Dan sini dimanfaatkan baik oleh si Pepsi. Nah, Pepsi karena dia sebagai penantang, cara strategi marketingnya pun dia benar-benar agresif. Marketing secara agresifnya itu kayak gimana? Jadi Pepsi itu memunculkan kembali kampanye iklan yang namanya itu adalah The Pepsi Generation. Nah, di sini dia punya namanya tagline, The Choice of New Generation. Dengan munculnya tagline tersebut, si Pepsi ini ingin memposisikan dirinya sebagai brand, sebagai produk yang lebih inovatif, lebih modern, lebih energik, dan juga untuk anak muda, ya, anak muda banget gitu, the new generation. Nah, karena dia memposisikan produknya seperti itu, nah ini seakan-akan si produk Coca-Cola ini dilihatnya tuh kayak produk lama gitu lah, boring banget kelihatannya. Itu adalah tujuan si Pepsi. Tak baik lagi, bukan karena tagline-nya aja loh bisa memposisikan Coca-Cola sebagai seperti itu. Bukan karena tagline-nya aja. Tapi si Pepsi juga ngebuat yang namanya The Pepsi Challenge. Jadi Pepsi Challenge itu acara TV dari si Pepsi yang dia siarkan secara langsung di seluruh hampir region di Amerika. Nah, saat itu isi acara dari si Pepsi Challenge dia itu melakukan yang namanya blind test. Jadi gimana blind test itu? Misalkan nih, ada dua produk, Pepsi dan juga si Coca-Cola. Dia akan menawarkan si produk tersebut ke si calon konsumen. Oke, si calon konsumen nanti mencoba tuh produk tersebut tanpa mengetahui isinya yang satu Pepsi, yang satu isinya adalah Coca-Cola. Nah, nanti dia secara real, dia akan ngasih tahu, wah, lebih enak yang ini nih. Nah, kan nanti setelah itu baru lo dikemukakan, oh ini produk dari Pepsi loh, ini lebih enak dan lain-lain. Kayak gitulah, intinya kayak gitu kan. Sampai ada kayak misalkan nih kampus nih, satu kampus, ada Pepsi Challenge. Kalau misalkan Pepsi yang lebih banyak menang, nah itu langsung si kampus tersebut misalkan ada menjual produk Coca-Cola langsung diganti sama produknya si Pepsi. Itu gila banget emang zaman dulu tuh ya. Jadi bener-bener main senggol bacok. Dan yang jelas ya, baik lagi ya, kalau misalkan kita yang punya produk melakukan kampanye iklan kayak gitu, pasti kita sebenarnya udah tahu secara 70% atau 80% pasti menang kita gitu. Nah, ini juga Pepsi pasti udah tahu dia kayak apa produk si konsumen mana nih yang paling tepat, yang pasti akhirnya jadi lebih banyak memenangkan gitu. Misalkan sekelompok orang mana yang paling tepat dia hajar biar menang si Pepsi, karena memang sebenarnya pada saat itu dari secara blind test si Pepsi ini rasanya lebih menang. Si acara Pepsi Challenge ini ditayangkan lebih dari 300 kali. Bayangin aja tuh gimana gedeknya si Coca-Cola kalau ngelihat si kampanyenya si Pepsi. Tentu si Coca-Cola juga nggak diem aja, dia pun akan membalas dengan kampanye lainnya. Sekitar tahun 70 hingga 80, nah ini terus-terusan nih si Pepsi sama si Coca-Cola itu perang iklan gitu, perang kampanye iklan. Sampai pada era tersebut dikenal dengan namanya Cola Wars atau perang minuman bersoda. Di sini si Coca-Cola benar-benar ketar-ketir. Yang tadinya dia ngerasa, gua superior banget bro, produk gua udahlah gak ada yang ngalahin. Jaringan distributor gua udah banyak gitu kan, jaringan retail gua udah
tinggi banget, tapi dia mulai kelihatan ketir karena kan baik lagi diserang terus tuh sama si Pepsi, sampai si Burger King yang awalnya Coca-Cola dia langsung ganti jadi si Pepsi ini karena baik lagi karena rasanya. Nah, karena rasanya ini si Coca-Cola pun fokusnya ke rasa. Dia itu melakukan inovasi. Dia membuat inovasi produk baru yang bisa mengalahkan rasa dari si Pepsi dan juga rasa dari si Coca-Cola. Tapi ini menjadi salah satu kesalahan terbesar Coca-Cola pada tahun 80-an. Sebelum itu kita lihat dulu segmen mana sih sebenarnya yang diincar oleh si Pepsi. Jadi Pepsi ini membagi segmennya menjadi 3 kategori berdasarkan perilakunya. Yang pertama, konsumen yang memiliki perilaku loyal kepada Coca-Cola. Yang kedua adalah konsumen yang perilakunya loyal kepada si Pepsi. Yang ketiga adalah konsumen yang kadang-kadang ya minum Pepsi, minum Coca-Cola. Ibaratnya ya kayak kita-kita aja. Kayak saya ya, bukan kayak kita-kita ya. Kalau saya contohnya saya beli sampo pasti akan beli sampo yang diskonan sih, nggak pernah ngelihat ke merek. Nah, menurut kalian si Pepsi ini fokusnya di segmen yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Iya, betul. Walaupun kalian gak jawab, tetap kalian betul. Karena kalian penonton, makanya subscribe. Gak jawab. Nah, si Pepsi ini memfokuskan pada segmen nomor 3. Kenapa? Kok dia segmen nomor 3 yang dia fokuskan? Karena gini, kalau dia ngambil yang nomor 1 yang udah loyal ke Coca-Cola, dia bakal buang-buang anggaran iklan, anggaran kampanye. Karena kan udah loyal ya, jadi pasti susah banget buat diambilnya. Yang kedua itu kan segmen yang sudah loyal dengan Pepsi. Ya mau ngapain kamu ini lagi, kamu elus lagi biar tetap loyal, kan udah loyal. Jadi kan mau ngapain lah kita habisin dana di situ kan. Nah, yang ketiga ini adalah para konsumen labil. Segmen inilah yang si Pepsi garap. Jadi selama ini yang dia lakukan tuh dari tahun 70 itu sampai ke tahun 80 itu dia fokusnya ke segmen nomor 3 karena lebih mudah. Mudahnya kayak gimana? Kamu kasih diskon pasti dia beli. Kayak tadi yang sampo tadi. Tapi pada tahun 85 ini yang tadi saya bilang biggest mistake-nya si Coca-Cola pada tahun 80-an, yaitu si Coca-Cola meluncing produk yang dinamakan New Coke. Saya lihat dulu ya iklannya di sini. Recently, an independent research firm ran a taste test between Coke and Pepsi. And the taste more people chose was the taste of Coca-Cola. Yes, more people all across the country, when comparing Coke to Pepsi, chose the taste of Coke as the better taste. Let's look at it this way. We gave America a choice, and more people said Coke is it. It's a hit. It's a Coke. Coke is it. Nah, barusan kamu udah lihat kan iklan dari si Coca-Cola yang melaunching produk barunya yaitu New Coke. Di sini saya bilang kenapa itu menjadi suatu kesalahan terbesar Coca-Cola di zaman 80-an. Karena dia ini mengeluarkan New Coke sebagai pengganti dari Coca-Cola. Jadi bukan variasi baru, tapi pengganti. Nah, Coca-Cola ini ditarik nih di market, udah gak ada. Diganti dengan New Coke. Padahal nih, kalau kita lihat sebenarnya secara blind test, si New Coke ini ngalahin nih rasanya si Coca-Cola dan juga rasanya si Pepsi. Tadi baik lagi kan si Coca-Cola mikirnya itu dia kalah dari rasa, makanya dia fokus di rasa. Tapi saat dia rasanya menang, biar beda lah dengan Coca-Cola dan pengen menyegarkan namanya. Jadi ibaratnya kan tadi Coca-Cola tuh kesannya udah boring ya, sama si Pepsi bikin kayak ini tuh brand yang udah lama, udah boring. Nah, ini si Coca-Cola pengen nih dengan nuansa baru dan rasa baru, dia ganti nama mereknya dari Coca-Cola ke New Coke. Ini fatal banget. Kenapa? Karena hampir di market share-nya orang membeli itu karena tahu produk Coca-Cola. Di benaknya itu udah tertanamnya itu Coca-Cola. Aku maunya Coca-Cola mau kayak gimana pun aku mau Coca-Cola. Itu kata si pelanggan loyalnya. Nah, ini tiba-tiba ganti nih. Dia nyari Coca-Cola, gak ada, adanya New Coke. Kata gue, ini siapa nih tiba-tiba ada di market? Coca-Cola gua mana? Nah, di situ si Coca-Cola sampai biasanya per hari dia cuma dapat 400 telepon kayak customer service lah, kayak nanyain inilah atau mungkin ada keluhan atau apa-apa gitu kan. Per harinya itu dia dapat sekitar 1.500 telepon. Yang nanyain apa? Yang nanyain mana nih Coca-Cola gua? Mana nih Coca-Cola gua? Kok adanya New Coke? Siapa ini New Coke nih? Gua pengennya Coca-Cola. Di sini Pepsi memanfaatkan lagi. Ini hebatnya menurut saya marketing Pepsi ya pada saat itu tentunya. Nah, si Pepsi dia langsung buat iklan yang kayak gini. Can somebody out there tell me why Coke did it? Why they changed? First they said they were the real thing, then they said they were it. Then kablooey, they changed. So now I'm gonna try my first Pepsi. But I still wanna know why Coke changed.
Now I know why. Pepsi, the choice of a new generation. Nah, kalau kamu lihat iklannya, itu tuh kayak anak remaja yang abis berantem lah ibaratnya kan. Terus dia tuh kayak komen-komen, kenapa kok mereka mengganti si Coca-Cola lah ibaratnya kayak gitu kan. Dan saat dia minum si Pepsi, dia langsung nyadar kan kayak, oh ini toh yang bikin si Coca-Cola berubah menjadi New Coke. Jadi ibaratnya si Pepsi ini ingin memberikan kesan kepada konsumen, Pepsi itu adalah produk yang menyebabkan si Coca-Cola berganti nama biar dia bisa menyamakan dengan Pepsi yang lebih modern. Arah kan ini kan ibaratnya jadi si Coca-Cola pengen punya produk dan nama yang lebih segar, ditimpa sama si Pepsi. Seakan-akan, oh ini karena Pepsi loh. Ini tuh karena Pepsi dia bisa kayak ini berubah kayak gini. Terus dia juga meluncurkan lagi iklan kayak gini. What's the matter, Wilbur? They changed my Coke. Something wrong with it? I know, they sure changed it. Coulda asked. Right, coulda. I stuck with them through 3 wars and a couple of dust storms, but this is too much. Guess something big made them change. Right, big. Right, big. Pepsi, the choice of a new generation. Still coulda asked. Kalau sekarang iklannya dilihatinnya itu kan kayak orang-orang tua ya, mungkin lebih ke orang-orang yang udah loyal banget gitu. Jadi juga ngeliatin kalau misalkan salah satu alasan si New Coke berubah itu dikarenakan si Pepsi. Jadi ibaratnya Pepsi ini menang dari segala segi sampai si Coca-Cola aja mundur dan pengen membuat produk yang sama dengan si Pepsi. Pada tahun tersebut juga si Pepsi naik penjualannya sebanyak 14%. Gila sih itu. Itu respon cepat dari marketingnya Pepsi. Tapi kita juga perlu mengapresiasi si Coca-Cola karena cepatnya dia merespon bergejolaknya pasar gitu. Jadi setelah dia tahu si New Coke ini ternyata ditolak di pasarnya gitu, mereka itu pengennya Coca-Cola, kurang lebih 80 hari lah, nggak nyampe 3 bulan dari launchingnya si New Coke, si Coca-Cola ini langsung memunculkan kembali produk lamanya yaitu Coca-Cola dengan nama Coca-Cola Classic. Sekian video kali ini, semoga materi dari segmentasi targeting positioning lebih mudah untuk dipahami, dan jika memang menurut kalian tadi kurang detail, kalian bisa baca artikel pada link deskripsi. Dan tentunya agar kalian selalu mendapatkan update konten manajemen dan juga pemasaran, kalian bisa subscribe channel ini. Jangan lupa video ini disponsori oleh rajamanajemen.com. You are the next king.